jamaah sholat Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat jamaah berjamaah. Untuk itu kami dari pihak pengurus masjid akan menyampaikan beberapa pengumuman. Di antaranya untuk pelaksanaan Jumat hari ini 3 Oktober 2025 11 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Untuk imam dan khotib insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Baldad M. Fahro Rozi MSI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian untuk muazin insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Habib Abdullah. Yang kedua, laporan keuangan Masjid Al-Munawwarah Palembang dari 27 September 2025 sampai 2 Oktober 2025. Saldo kas 27 September Rp5.034.500. Penerimaan kas infak sholat masjid, sholat Jumat Rp1.758.000. Kemudian infak di luar sholat Jumat Rp2.123.000. Jumlah penerimaan kas Rp3.881.000. Jumlah kas tersedia Rp8.915.500. Kemudian pengeluaran tanggal 27 September 2025 meliputi pelaksanaan sholat Jumat, muazzin dan khotib, penceramah dan yang lain-lain termasuk pembersih cleaning service dan streaming TV Al-Munawwarah. Kemudian biaya untuk ustadz sebesar Rp7.800.000. Saldo air kas 2 Oktober 2025 sebesar Rp1.115.500. Saldo bank 27 September 2025 Rp55.850.000. Tidak ada pengeluaran. Jadi saldo akhir bank 2 Oktober 2025 tetap Rp55.850.000. Kemudian saldo kas dan bank 2 Oktober 2025 sebesar Rp56.965.500. Ketua Masjid Dr. Andes Haji Muhammad Soleh, Bendahara Haji Humaydi. Selanjutnya untuk detail laporan Bapak-bapak nanti bisa lihat di whiteboard samping untuk lebih jelasnya. Kemudian marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah untuk para donatur. Semoga berlimpah harta dan tetap barokah. Kemudian para jamaah yang lagi sakit, insya Allah Allah angkat sakitnya dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Kemudian untuk seluruh jamaah kita untuk tetap istiqomah dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Himbauan untuk anak-anak, bila sudah dalam masjid, insya Allah tolong tertib dan tidak ribut. Apabila anak-anak ribut, tentunya orang tua sendiri yang menanggung dosanya. Kemudian pengurus Masjid Al-Munawwarah masih menerima untuk penyaluran beras doafa. Insya Allah akan disalurkan kepada yang wajib menerimanya. Kira demikian penyampaian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi akan ada seorang khatib yang akan menaik ke atas mimbarnya. Berkenaan dengan itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang disampaikan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagat fama lagaw fala jum'atalah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Yang artinya, janganlah di antara kalian berkata-kata ketika khatib lagi menyampaikan kedua khutbahnya. Jikalau kalian berkata-kata walaupun perkataan itu untuk menegur temannya untuk dia, maka sia-sialah amal ibadah salat Jumatnya. Oleh karena itu, simak khatib lagi menyampaikan khutbahnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala ali tayyibin tahirin wa ashabina wa akramina wa arda anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صيلان إنك لا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumaah yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari atas mimbar, khatib selalu berwasiat kepada diri khatib sendiri, begitu pula kepada seluruh ma'asyiral hadirin. Mari bersama-sama kita jaga dan kita tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala macam bentuk larangannya. Mudah-mudahan kita yang istiqamah di dalam ketakwaan ini, hidup kita di dunia diberikan kebahagiaan, diberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kelak di hari akhir kita semua layak dan pantas mendapatkan nikmat yang tertinggi, bisa ditempatkan Allah di dalam syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumaah yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang hamba bertawaduk kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya pada derajat yang tinggi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang berbahagia, tawaduk yang dimaksud Nabi ini dijelaskan oleh para ulama setidaknya dalam dua konteks. Konteks yang pertama, tawaduk seorang hamba kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bertawaduk di hadapan Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita di hadapan Allah diperintahkan untuk kita punya kepala, kita tempelkan di atas tanah, kita tempelkan di atas lantai, kita tempelkan kepala ini di atas sejadah. Padahal kita punya kepala adalah anggota tubuh yang paling mulia. Kepala anggota tubuh yang paling terhormat. Kalau ada orang, bahasa Plembangnya, miling kepala kita, nempeleng kepala kita, kurang ajar. Itu tidak sopan, karena ini kepala terhormat. Dengan kepala inilah kita bisa meraih gelar sarjana, magister, doktor, bahkan guru besar, dengan ada yang ada, dengan isi yang ada di dalam kepala. Mulia. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, ini kepala yang mulia kita letakkan paling rendah dari anggota tubuh yang lain, menempel di atas tanah. Bahkan kepala ini di saat sujud posisinya lebih rendah dari bokong ataupun dari perut kita, yang mungkin di dalam bokong dan di dalam perut kita terdapat najis yang belum kita keluarkan. Ini bukti kalau di hadapan Allah kita diharuskan merendahkan diri serendah-rendahnya. Jangan kita meninggikan diri di hadapan Allah. Oh, saya bisa menjadi seorang doktor, menjadi orang kaya, menjadi cendekiawan karena jerih payah saya sendiri. Dia lupa, padahal asal ia diciptakan, lahir di dunia dalam keadaan telanjang, bahkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Namun lambat laun Allah lah yang mengajarkan kepadanya ilmu melalui beberapa wasilah. Masuk SD, SMP, SMA, kuliah, magister, kemudian doktor, bahkan guru besar. Hakikatnya itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita semua di hadapan Allah merendahkan diri serendah-rendahnya. Ini konteks yang pertama. Kemudian konteks yang kedua, bertawaduk kepada sesama manusia. Saya dengan bapak sekalian dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan rekan kerjanya, dengan sesama jemaah masjid, kita pun harus tawaduk. Bagaimana tawaduknya? Kalau konteksnya manusia dengan manusia, maka cara bertawaduknya adalah cukup dengan merendah
kepada sesama manusia. Sombong itu dua. Nabi bersabda, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran atau merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Menolak kebenaran. Lihat iblis. Kita tahu siapa iblis. Musuh yang paling nyata. Iblis menurut kebanyakan ulama tafsir, di antaranya kitab tafsir yang sering kita kaji dulu setiap kajian Ahad ba'da maghrib di masjid ini, kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwa iblis itu namanya adalah Azazil, hamba yang dimuliakan Allah. Dia ahli ibadah. Iblis itu ahli zikir, taat kepada Allah. Saking hebat ibadahnya, Allah letakkan derajat iblis sejajar dengan para malaikat. Hebat iblis itu. Tapi ketika Allah ciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai para malaikat, sujudlah kalian menghormati ciptaanku Adam alaihi salam. Semua malaikat termasuk malaikat Jibril nurut perintah Allah, sujud dalam konteks menghormati Nabi Adam alaihi salam. Kecuali satu, dia dengan pongahnya enggan sujud. Dia protes dengan Allah. Duhai Allah, Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku dari api. Mana mungkin tanah, mana mungkin api mau sujud kepada tanah. Maka aba wastakbar, Azazil ini sombong dan tidak mau patuh kepada perintah Allah. Yang semula dia mulia, karena dia sombong, ngerasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam, dan dia menolak kebenaran untuk sujud nurut perintah Allah. Maka yang terjadi, wa kana minal kafirin. Azazil yang semula hamba yang taat, jatuh ke bawah menjadi orang yang sombong, menjadi makhluk yang sombong, yang hina dina, dan dia menjadi hamba yang kafir, dilaknat sampai hari kiamat, dan nanti di akhirat menjadi empunya ahli neraka. Inilah iblis. Apa hikmahnya? Setiap kesombongan, maka orang yang sombong itu pasti binasa. Perhatikan Fir'aun. Fir'aun sombong. Bagaimana sombongnya Fir'aun? Dia berucap, fa'ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Hebat Fir'aun, ngaku dirinya Tuhan, tapi konteksnya sombong. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia menganggap dirinya Tuhan. Dia menolak kebenaran yang disampaikan Nabi Musa alaihi salam. Maka ending hidupnya mana? Dia ditenggelamkan ke dalam lautan beserta pasukannya ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam. Qarun, hartanya berlimpah. Orang yang kaya sekarang tidak bisa mengalahkan kekayaan Qarun. Tapi Qarun sombong. Dia menganggap harta yang sudah dia peroleh karena jerih payahnya, dia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia menolak kebenaran, dia sombong. Akhirnya Allah binasakan Qarun dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta harta dan istananya. Ini pelajaran bagi kita dalam hidup bermuamalah sesama manusia. Jangan ada sifat sombong, karena sifat sombong itu sifat warisan dari iblis. Dan orang yang sombong pasti
lihat saja akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah, jangan anggap diri lebih baik dari orang lain, karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala huwa a'lamu biman ittaqah. Allah yang lebih mengetahui siapa yang terbaik, siapa yang paling suci di antara kalian. Tugas kita, silahkan bekerja, silahkan mencari rezeki. Jangan lupa utamakan ibadah, tapi kerjakan semua itu hanya mengharapkan ridha Allah, bukan untuk menjadi media membangga-banggakan diri kita lebih baik di hadapan orang lain. Bahkan guru-guru kami pernah berpesan kepada kami, di saat nanti Anda sudah naik di atas mimbar, sudah berceramah, sudah menjadi tokoh, tetap ingat, jangan menganggap dirimu yang berbicara lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi hadirin yang mendengar di sisi Allah lebih mulia, lebih bertakwa di sisi Allah daripada diri kami yang berbicara. Namun kami sekedar mengingatkan saja, inti pesan ini untuk diri kami sendiri. Begitu pula mudah-mudahan dapat diterima kepada seluruh ma'asyiral hadirin. InsyaAllah, kalau kita bertawaduk kepada Allah, bertawaduk kepada sesama manusia, sebagaimana sabda Nabi tadi, bal rafa'ahu Allah, Allah akan mengangkat derajat kita pada derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi hamba yang tawaduk. Apapun pangkat jabatan Anda, sebanyak apapun harta Anda, sepintar apapun ilmu yang Anda telah miliki, tetap jadilah hamba Allah yang tawaduk, merendahkan hati di hadapan manusia, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah, menjadi sebab ketika kita kelak istiqomah dengan sunnah Nabi, dengan apa yang telah Nabi contohkan, mudah-mudahan kelak di syurga dapat bersanding, berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mazlumin fi Palestin wa fi madinatil Ghazzah. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma rzuqna salatan fihi qabla al-mamat ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alana min ibadikas salihin wa ahliha. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Shaf, lurus dan rapat demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Mohon bapak-bapak di belakang kalau anak-anak ribut untuk ditenangkan terlebih dahulu sebelum kita memulai salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imaman lillahi. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wasila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum
صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا
Allahu Akbar. Rabbi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala wa barik ala Muhammad kama barakta fil alamin. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا توبة نصوحا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.